Halo teman-teman, perkenalkan saya Dodi. Saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Teknopreneur. Berikutnya akan dijelaskan oleh Bapak Hamdani. Halo guys, apakah di antara kalian sudah ada yang ingin mendirikan sebuah bisnis? Ingat, ide cemerlang saja tidak cukup untuk membuat bisnis kita menjadi sukses. Ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis perlu untuk dilakukan. Meskipun penting untuk dilakukan, akan tetapi banyak pengusaha yang kerap mengabaikan studi kelayakan ini. Nah, akibatnya sebagian usaha yang dilakukan terkadang menemui jalan buntu atau bahkan mengalami kebangkrutan. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis? Lalu, bagaimana peranannya dalam mengantarkan sebuah bisnis pada kesuksesan? Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman mesti mengetahui apa sih pengertian dari studi kelayakan bisnis itu sendiri. Ya, studi kelayakan bisnis adalah kegiatan evaluasi secara rinci dan mendalam untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi analisis dari identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini berfungsi untuk membangun atau membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Studi kelayakan bisnis menjadi dasar yang penting bagi pengusaha untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang dalam menjalankan usaha mereka. Ketika akan melakukan studi ini, ada 5 bidang yang akan diteliti dan dianalisis. Nah, kelima bidang tersebut adalah deskripsi pasar, deskripsi bisnis, teknologi yang diperlukan, detail mengenai finansial, dan struktur organisasi bisnis tersebut. Kesimpulan, bagaimana bisnis yang dirintis bisa maju. Nah, hasil dari studi kelayakan bisnis merupakan laporan menyeluruh mengenai performa bisnis yang bermanfaat bagi pengusaha untuk menentukan suatu bisnis. Nah, teman-teman pasti juga ingin mengetahui apa sih aspek-aspek yang ada pada studi kelayakan bisnis. Nah, saat melakukan studi kelayakan, ada banyak sebetulnya aspek yang harus diteliti. Tapi pada dasarnya, aspek-aspek tersebut bersifat fleksibel, sehingga bisa ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian, ada beberapa aspek dasar yang pasti akan diteliti ketika analisis studi kelayakan dilakukan. Antara lain, yang pertama adalah aspek hukum dan legalitas. Nah, aspek ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Lalu aspek yang kedua adalah aspek ekonomi dan budaya. Nah, pada aspek ini, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar.
Kemudian aspek yang keempat adalah aspek manajemen, di mana aspek ini turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dan yang terakhir adalah aspek yang paling penting dalam studi kelayakan bisnis. Aspek yang kelima yaitu aspek keuangan. Kenapa dikatakan paling penting? Ini bagi sebagian pembisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Nah, teman-teman, pastinya juga ingin mengetahui apa sih tujuan dan manfaat dari studi kelayakan. Yuk kita simak terus videonya yang akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Simak terus. Materi yang disampaikan oleh Kak Amran yang tadi, saya melanjutkan poin yang selanjutnya adalah tujuan melakukan studi kelayakan bisnis. Apa sih tujuannya untuk melakukan studi kelayakan bisnis? Poin-poin yang pertama adalah nilai kelayakan usaha. Apa sih itu nilai kelayakan usaha? Menurut saya studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menilai apakah ide bisnis yang kita miliki atau yang kita jalankan teknis ataupun legalnya, analisis terhadap aspek-aspek seperti keuangan, teknis dan lain sebagainya. Kita harus bisa mengevaluasi atau menguasai materinya. Yang kedua adalah mengidentifikasikan resiko dan hambatan. Kita harus tahu apa hambatan dan risiko-risiko yang kita tanggung apa itu menjalankan suatu bisnis tersebut. Tujuannya lain kelayakan bisnis adalah mengidentifikasi resiko atau potensi resiko-risiko yang disebabkan ditimbulkan apa yang kita tujukan. Yang ketiga adalah menganalisis potensi pasar. Studi kelayakan bisnis untuk menganalisis potensi pasar untuk mengetahui layanan tersebut melihat ukuran potensi pertumbuhan masa depan. Yang keempat adalah menentukan kebutuhan modal. Kebutuhan modal suatu utama studi kelayakan bisnis untuk menentukan jumlah yang dimulai suatu usaha ataupun hal-hal yang harus dipersiapkan untuk memulai usaha tersebut. Yang kelima adalah mendukung pengambilan keputusan. Ya, studi kelayakan bisnis ini menginformasikan dan membutuhkan bagi pengusaha untuk membuat keputusan strategis, cukup penentuan modal, bisnis optimal, menetapkan sesuatu hal strategi pemasaran yang efektif. Menurut saya mendukung apa yang kita mulai untuk memulai bisnis yang kita lakukan. Yang poin selanjutnya adalah manfaat studi kelayakan bisnis. Ketika menganalisis suatu usaha, maka kita harus tahu poin-poinnya. Yang pertama adalah memperkecil risiko kerugian. Ya, fungsi untuk kita belajar menganalisis studi kelayakan bisnis salah satunya ya memperkecil risiko kerugian. Ketika menjaga sebuah bisnis, ada banyak hal yang membuat kita berisiko karena padahal di masa depan melakukan analisis stabil ataupun memperkecil risiko-risiko yang dapat terjadi di perusahaan baik pembisnis baru ataupun bisnis lama. Yang kedua adalah mempermudah perencanaan bisnis. Kita harus merencanakan bisnis supaya kita tahu apa yang kita lakukan, kita rancang sesuai planning yang kita tentukan. Yang keempat adalah mempermudah melakukan pengawasan. Ada banyak hal yang harus kita pengawasin, laporan internal, eksternal, apa yang kita usahakan itu mencakup semua aspek-aspek yang kita lakukan. Yang kelima adalah mempermudah pengendalian. Apa yang kita mulai bisnis, kita udah tahu plannya, resikonya, apapun yang kita lakukan, kita udah tahu apa yang kita planningkan, itu mempermudah apa yang kita menurut saya pembisnis harus tahu resiko-resiko dan ketentuan-ketentuan yang harus kita jalankan.
Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita ke tim Pak Dodi. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.